Hai Sobat Genbi, kembali lagi di Genbisik, Genbi Bincang Asik. Apa kabar nih Sobat Genbi semuanya? Semoga sehat selalu ya, karena cuaca lagi nggak baik-baik saja, jadi tetap jaga kesehatan ya. Dan di Genbisik episode kali ini tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu seputar pentingnya komunikasi di era digitalisasi. Dan untuk membahas topik tersebut tentunya kita sudah kedatangan bintang tamu yang bukan sembarang bintang tamu nih Sobat. Karena beliau merupakan bintang yang bersinar di salah satu stasiun televisi. Sudah hadir bersama kita di sini Kak Diana Putri Chandra. Halo Kak Diana. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Diana Putri Chandra. Saat ini aku aktif menjadi news anchor di TVRI Stasiun Riau. Wah, luar biasa ya Kak ya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Perjalanan ke sini apakah aman? Alhamdulillah, hujan tapi ya lancar. Sampai dengan selamat. Ketemu Sandi di sini. Ketemu Sandi di sini. Gimana nih Kak, selain menjadi news anchor di TVRI ya, kesibukannya selain itu apa aja nih? Saat ini selain menjadi news anchor di TVRI Riau, aku juga merupakan salah satu staf yayasan dari salah satu pendidikan terbesar di Riau. Terus juga masih aktif jadi freelancer, baik itu talent, voice over, dan lain-lain. Wah, sangat produktif ya keseharian Kakak gitu. Harus produktif, masih muda. Iya. Dengar-dengar Kakak juga dari jurusan ilmu komunikasi ya backgroundnya ya? Iya, backgroundku ilmu komunikasi dari UIN, Wah, Universitas Islam Negeri. Ternyata kita sama ya. Satu alma mater ya Sani. Kak Diana ternyata senior saya gitu. Perlu di ospek dulu nih. Berarti Kakak beranjak ke dunia news anchor itu pengalaman organisasi di universitas ada nggak Kak? Ada. Jadi awal langkah dari dunia broadcasting itu aku mulai dari radio. Nah karena kita satu alma mater ya, jadi mungkin Sani tahu kalau di UIN itu ada organisasi Suska FM dan Suska TV. Radio dan TV di UIN, dan itu sudah mendapatkan izin dari KPID, jadi sebenarnya frekuensinya sudah luas, hampir se-Riau. Udah menjadi radio komunitas dan bisa didengar oleh masyarakat Riau. Nah itu adalah langkah awal menuju ke dunia broadcasting, awalnya jadi dunia radio. Wah, luar biasa ya Kak, perjalanannya sudah sampai ke tahap ini. Memang butuh apa ya, perjuangan yang ekstra gitu ya. Oke, keren banget Kak. Bahkan kalau misalnya kita mau ke dunia profesional tentu banyak banget dong persiapan yang harus kita lakukan gitu. Harus banyak bekal. Karena kan meskipun kita jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi tentunya kalau di universitas kita berbeda gitu, ada persiapan-persiapan tersendiri nantinya untuk menuju ranah profesional. Oke Sobat Genbi, mungkin sudah tidak sabar lagi ya dengan jawaban-jawaban dari Kak Diana. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Oke. Menurut Kak Diana sendiri, skill komunikasi itu apa sih? Seberapa penting sekarang apalagi di dunia digitalisasi? Skill komunikasi itu jelas amat penting, bukan hanya teruntuk mahasiswa ilmu komunikasi, tapi seluruh seluruh mahasiswa harus punya skill komunikasi, karena ini pada saat ini skill komunikasi itu sudah termasuk ke dalam basic skill yang harus kita punya. Benar Kak. Karena dari keterampilan komunikasi kita akan dengan mudah menyampaikan ide dan gagasan yang kita punya, kita akan mudah berkolaborasi dengan orang lain, bersinergi dengan orang lain, dan juga ini tentunya sangat mendukung untuk kita membangun relasi lebih luas. Nah itu sangat penting di era saat ini. Karena kita beranjak dari organisasi juga butuh komunikasi yang baik gitu ya Kak, agar nanti tujuan organisasinya juga cepat tercapai gitu. Tentu kalau kita tidak punya skill komunikasi nih Kak, akan ada banyak kerugian yang kita dapatkan gitu. Menurut Kak Diana sendiri, kerugian apa sih yang paling terlihat ketika seseorang itu tidak punya skill komunikasi? Ketika kita tidak mempunyai keterampilan komunikasi yang seperti aku sampaikan tadi, bahwa ini sebenarnya basic skill yang harus dipunya pada era sekarang ini. Misalnya siapa tadi, Sani ya, Sani. Pun misalnya Sani pintar secara teoritis nih sebagai anak komunikasi, sering membaca buku-buku komunikasi,
secara teoritis dan materi sebenarnya udah cukup, udah matang, sering baca buku dan lain-lain, tapi ketika itu tidak diimplementasikan, ketika itu tidak dilakukan secara praktis, tidak mulai ngobrol dengan orang sekitar, tidak bersosialisasi, tidak memperluas relasi, itu sebenarnya akan nihil. Jadi teoritis tanpa praktis kalau dari kacamataku itu nihil. Iya, benar sekali Kak. Karena gini Kak, pengalaman Sani nih sebagai anak ilmu komunikasi juga gitu. Banyak sekali mahasiswa ilmu komunikasi yang tidak pandai berkomunikasi gitu. Pasif gitu ya. Pasif. Jadi dia ya udahlah, aku anak komunikasi untuk menghindari matematika aja gitu. Padahal ilmu komunikasi itu luas loh sebenarnya teman-teman gitu kan Kak ya. Secara seluruh instansi itu pasti membutuhkan posisi komunikasi, pasti. Instansi apapun, komunikasi itu penting. Iya benar. Berarti Kak, kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa yang akan beranjak ke dunia yang lebih profesional gitu, kemampuan komunikasi yang lebih spesifik yang harus kita punya itu apa sih Kak? Keterampilan komunikasi interpersonal, presentasi, negosiasi, dan kalau dikatakan saat ini di era digitalisasi itu paling penting adalah keterampilan digital. Iya benar. Nah kita tidak boleh kalah dari teknologi-teknologi terbaru yang ada pada saat ini. Dan dari mana keterampilan-keterampilan itu bisa kita dapatkan? Seperti yang aku katakan tadi, kita bisa manfaatkan dari organisasi-organisasi yang ada, baik itu dari dalam kampus maupun luar kampus. Kita bisa mengikuti organisasi yang mungkin relevan atau bisa mendukung konsentrasi kita di perkuliahan apa. Semisal dari kelas kita udah mendapatkan ilmu itu secara teoritis. Benar. Nah, kalau diharapkan ilmu itu akan kita dapatkan full dari kelas yang hanya 1 sampai 1,5 jam itu tidak akan cukup. Ya, benar banget ya Kak. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa, manfaatkanlah organisasi-organisasi yang ada di kampus yang relevan, rasanya dapat mendukung keterampilan-keterampilan yang akan berguna nanti di lapangan pekerjaan. Ya, karena nggak akan ada proses yang sia-sia ya Kak. Kalau kita berani berproses dari sekarang, tentunya di masa depan kita tergolong cerah lah ya. Seperti Kak Diana, bermula dari Siska FM, sudah menjadi news anchor di TVRI, luar biasa. Tapi Sani sangat mengapresiasi sekali loh Kak, presenter atau news anchor di Republik Indonesia lah khususnya gitu. Kenapa bisa tidak gugup di depan layar kaca? Kenapa komunikasinya itu bisa lancar gitu, plong gitu ngalirnya? Honestly sebenarnya aku pada saat ini aja gugup. Tapi bagaimana caranya kita bisa mempresentasikan diri kita dengan baik? Nah, bagaimana caranya untuk menghindari gugup? Kalau dari kacamataku lagi ada beberapa tips. Yang pertama adalah kita siap dulu dengan diri kita sendiri. Bekali diri kita dengan banyak referensi. Misalnya hari ini kita akan membahas komunikasi pentingnya komunikasi di era digital. Nah, kita harus tahu dulu apa yang akan kita bahas. Kita harus paham dulu apa yang akan kita kembangkan nanti, sehingga ketika kita misalnya tidak siap dengan pembahasan yang akan kita bawa, maka mungkin gugup itu akan muncul karena kita blank dan nggak punya referensi. Jadi kita harus bekali diri kita dengan banyak sekali referensi dan lain-lain. Berarti harus banyak membaca juga nih ya Kak, kalau untuk jadi presenter atau news anchor gitu? Sejujurnya iya, tapi aku pribadi sebenarnya adalah tipikal yang kurang suka membaca. Jadi lebih senang belajar itu secara visual. Iya. Tapi sekarang udah banyak kemudahan, teman-teman bisa nonton podcast atau beberapa konten-konten YouTube yang rasanya tuh bisa membantu lah. Kalau yang kurang suka membaca tadi nih ya, ini mungkin bisa menjadi solusi buat teman-teman. Wah, luar biasa ya sobat semuanya. Saat sekarang ini kan Kak banyak banget nih orang-orang udah punya sosial medianya sendiri gitu. Baik itu di TikTok, di Instagram, dan salah satu skill komunikasi itu kita harus mampu membranding diri kita, atau pentingnya personal branding itu saat ini luar biasa gitu. Exactly. Menurut Kakak gimana nih? Personal branding itu gimana harus kita lakukan di media sosial kita gitu? Seberapa penting kita branding diri kita di media sosial gitu? Branding diri itu sangat penting, dan sosial media itu sebenarnya wadah yang sangat tepat untuk branding diri.
Kalau dikatakan branding itu penting untuk anak komunikasi, tidak. Semua siapapun itu penting sekali branding diri pada saat ini, dan sosial media itu sangat bisa dimanfaatkan apapun itu platformnya, baik TikTok, Instagram dan lain-lain. Nah, sangat disayangkan kebanyakan dari Gen Z pada saat ini yang aku lihat itu kurang bisa memanfaatkan platform sosial media. Bener banget, Kak. Contohnya, apakah Instagramnya mungkin tidak ada foto profile atau postingannya nol, dan private IG itu sebenarnya sangat disayangkan sih, karena aku pribadi juga adalah salah seorang yang cukup memanfaatkan sosial media untuk branding diri. Ketika kita sudah memanfaatkan sosial media untuk branding diri, itu merupakan suatu awal untuk nanti kedepannya akan ada aja tuh. Kayak misal pada saat ini orang tahu aku sebagai news anchor, ada aja tuh job-job yang kayak butuh face over nih, mereka akan DM aku gitu. Itu sebagai apa ya? Etalase bakat ya bisa dikatakan ya. Jadi kita bisa menonjolkan bakat atau prestasi kita di situ. Nah, untuk adik-adik mahasiswa, teman-teman semuanya, saranku sih gak usah jadi pribadi yang misterius gitu, karena sangat disayangkan. Manfaatkan platform sosial media, upload kegiatan-kegiatan, tugas-tugas kuliah atau proker yang sudah pernah dikerjakan. Itu akan sangat membantu untuk teman-teman nanti turun ke lapangan pekerjaan sebenarnya. Sebenarnya gini Kak, ada dua alasan Gen Z itu tidak mau improve dirinya di sosial media. Yang pertama karena takut dikira wah sombong banget, apa-apa diupload gitu. Dan yang kedua, Gen Z ini sering mengekspresikan dirinya itu di akun kedua, di second account-nya gitu. Jadi sangat disayangkan sekali ya Kak, padahal udah banyak nih kegiatan kita, tiba-tiba kita tidak upload, kita tidak perkenalkan, wah aku ini sebenarnya punya bakat loh di sini gitu. Menurut pandanganku, ketika kita masih menggunakan mindset bahwa ketika kita memanfaatkan platform media sosial untuk branding diri itu sebagai ajang pamer, itu masih terlampau kolot. Mohon maaf dikatakan, orang-orang yang akan menilai seperti itu, pamer, bla 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 segala macam, itu hanya orang-orang yang mungkin merasa terbelakang atau tertinggal dari kita. Benar. Jadi jangan peduli kata-kata orang lain, karena ya kita hidup untuk diri kita sendiri. Manfaatkan sosial media untuk branding diri. Dan satu lagi, jalan untuk menuju kesuksesan, jangan terpengaruh terhadap perkataan atau penilaian orang lain. Nah, itu perlu diingat kembali ya sobat, karena memang itu sosial media kita milik kita. Kita bebas berekspresi di sana begitu. Ekspresikan diri. Ya, ekspresikan diri. Sebagai senior nih Kak, yang sudah berkecimpung di dunia komunikasi lebih dulu, karena saya masih junior ya Kak ya. Apa sih Kak tantangan tersendiri merintis karir di dunia komunikasi? Sebenarnya apa sih Kak? Tantangan di era digitalisasi ini itu sebenarnya adalah teknologi itu sendiri. Sekarang sudah ada AI dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita menutup diri, tidak improvement, itu akan sangat disayangkan. Kemudahan itu akan ada banyak sekali ya pada saat ini. Contoh, ketika kita sekarang udah pengen bikin film, tapi kita tidak punya kemampuan untuk menulis naskah, nah itu akan dikerjakan oleh AI dalam hitungan detik. Jadi ketika kita kalah, tidak improvement diri, kita akan kalah dan tergilas sama teknologi itu sendiri. Jadi tantangan di era digitalisasi saat ini adalah selalu improve diri kita, perluas wawasan, perbanyak lagi kemampuan dan keterampilan yang kita bisa. Jangan sampai kita kalah dari teknologi itu sendiri. Benar. Karena sekarang karena ada AI itu ya Kak ya, ada kemarin berita kalau presenter itu bisa digantikan dengan AI. Wah, gimana kabar presenter ke depannya? Apalagi yang terancam tuh anak komunikasi kemarin. Karena saya jujur ingin sekali berkecimpung di dunia presenter, news anchor gitu ya, meskipun belum pandai-pandai banget, tapi bisa ini belajar. Langkah awal, benar, ini langkah awal selanjutnya. Nah, itulah yang menjadi tantangannya. Sebenarnya secanggih apapun AI, robot dan segala macamnya, itu tetap akan kalah dengan manusia yang punya skill dan kemampuan yang lebih. Karena bahasa robot itu sebenarnya ketara sih. Jadi jangan sampai kita digilas oleh teknologi itu sendiri. Wah.
Oke Kak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini lebih berat ya, Oke. karena sangat dinantikan mungkin oleh sobat di rumah. Kakak sudah jadi news anchor di TVRI gitu. Ada nggak sih Kak kiat-kiat buat sobat di rumah yang mau terjun ke dunia yang Kakak jalani saat ini? Ada nggak Kak tips? Menjadi seorang news anchor tuh modal utamanya kalau dari kacamataku adalah mental. Bagaimana mental kita kuat untuk terjun menjadi seorang news anchor? Karena news anchor ini tidak hanya menyajikan berita di studio. News anchor itu kita terlibat dalam menentukan tema atau hal krusial apa yang ingin diangkat. Kita terlibat dalam meliput berita, menulis dan menyiarkan. Jadi banyak aspek sebenarnya. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang news anchor? Latihlah mental kalian dari sekarang untuk kerja tim, kerja sama, karena ketika kita bekerja di dunia kreatif tentunya itu tidak bisa sendiri ya, Sani, seperti Sani dan teman-teman pada saat benar, ini. Kak. Jadi latih mental kita untuk kerja tim, hilangkanlah mungkin sedikit sifat-sifat idealis yang aku sendiri sebenarnya masih belajar juga. Latihan untuk kerja tim, juga perbanyak wawasan dari banyak referensi yang seperti aku katakan tadi, itu mudah kita dapatkan dari platform manapun untuk teman-teman yang mungkin kurang suka membaca. Jadi bekali diri dan siapkan mental. Oke, mental ya Kak yang paling penting. Kakak kalau boleh tahu sudah berapa tahun berkecimpung di dunia news anchor? Kurang lebih sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun Iya. ya. Berarti ada nggak sih Kak struggle gitu ketika menjadi news anchor yang dituntut untuk multitasking, tidak hanya berbicara di depan layar gitu? Ada banget. Terkadang kendala itu bukan datang dari kita sendiri, bisa datang dari lingkungan sekitar, bisa terkendala jaringan, cuaca dan lain-lain. Nah, kita harus siap untuk itu semua. Untuk itu kita tidak bisa berpegang pada satu plan. Kita harus siapkan juga plan B, plan C. Seperti misalnya pada saat di lapangan itu kita rasa kita sudah siap untuk semuanya nih. Kita pribadi sudah menyiapkan materi dan lain-lain. Kita sudah siap untuk apa yang akan kita bawakan pada saat terkendala jaringan ataupun cuaca atau bahkan lingkungan sekitar. Nah, kita harus siap mengkondisikan diri kita untuk tetap tenang. Terkadang dulu sebelum aku menjadi seorang news anchor seperti sekarang juga pernah pas masih zaman sekolah nonton TV, terus nonton salah satu reporter mengabarkan tentang situasi mudik, dan reporter itu pada saat itu yang aku lihat adalah belibet, dia seperti blank gitu ya Sania. Pada saat itu aku masih kayak gimana sih? Nah, pada saat ini aku sudah terjun sendiri dan merasakan sendiri, itu benar-benar itu normal dan sangat mungkin terjadi. Ketika kita turun ya ke lapangan dengan masyarakat yang mungkin udah kepo, ya ada apa nih? Rame, kita udah semakin grogi gitu ya kan. Terus juga mungkin cuaca dan lain-lain. Kita harus tetap mengingat naskah kita dengan baik. Belum lagi nanti misal di telepon tuh ada aja tuh, geser ke kiri tuh, geser ke kanan, cepet ngomongnya, waktunya udah mau habis. Nah, gimana caranya agar naskah berlembar-lembar di kepala tadi tidak hilang dengan segala macam tekanan yang ada di sekitar kita? Caranya itu, bekali mental dan siapkan diri secara matang. Ketika kita mempresentasikan sesuatu itu dengan modal menghafal, ketika ada sedikit struggle kita akan goyang. Kita akan bingung untuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi ketika kita memahami sesuatu dan kita matang untuk itu, apapun itu kondisi atau struggle-nya, insya Allah itu akan mudah dan lancar dan kita akan bisa menyikapinya. Dan juga siapin mental tadi ya Kak, ya, lagi-lagi mental. Karena mental ini sangat berpengaruh. Nanti kalau kita terlalu terpressure gitu, bisa blank, grogi. Sementara kita harus liputan nih sekarang, harus gitu. all out. Berarti kalau misalnya turun liputan ke lapangan gitu, itu gimana sih Kak? Dapat infonya gitu. Kamu harus turun nih ke lapangan. Kalau untuk secara manajerial itu aku tidak terlibat sih. Kita udah ada skema-skema dan strukturalnya masing-masing. Siapa yang bertugas untuk mencari info atau agenda-agenda penting pada esok hari atau hari ini.
terus mengabarkan ke tim liputan, nanti tim liputan turun dan merangkum berita di lapangan untuk disiarkan oleh presenter di studio. Itu semuanya sudah ada secara struktural. Wow, luar biasa ya Kak. Dan boleh dong Kak kasih motivasi dulu ke sobat semuanya agar nantinya skill komunikasinya itu tetap dikembangkan. Jangan pernah malu. Boleh dong Kak kasih dulu motivasinya. Jangan pernah takut untuk belajar dan teruslah berlatih, karena keterampilan komunikasi publik itu bisa diasah dan dikembangkan seiring waktu. Seperti aku yang pada saat ini juga masih belajar dan memanfaatkan peluang ini. Jadi manfaatkanlah peluang yang ada untuk menjadi wadah atau pijakan ya untuk tumbuh dan kembang teman-teman dalam kemampuan komunikasi. Wow, sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Juga terima kasih banyak untuk Kak Diana yang sudah menyempatkan waktunya sharing bersama kita di sini. Materinya sangat bermanfaat karena skill komunikasi akan dibutuhkan ke depannya nanti. Dan segitu dulu Gen Bisik pada hari ini, sobat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.